Istriku, aku bukan sepotong kayu, juga, bagaimana aku bisa menyinggung paus? Dubai menjawab dengan ekspresi bingung. Mengingat percakapan antara Chihiro-ji dan dirinya barusan, Dubai merasa dia belum mengucapkan kata-kata yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Itu hanyalah kata-kata yang menyentuh hati. Apa yang Dubai tidak ketahui adalah bahwa perkataannya dari lubuk hatinya membuat Chihiro-ji merasa jijik terhadap keagungan paus. Jangan panggil aku istri dong. Selain itu, sekarang semua orang sudah pergi, tidak perlu melanjutkan akting. Bibi Dong memelototi Dubai. Kalau begitu, kamu harus dipanggil apa? Apakah istri Bibi? Dubai berkata dengan tenang. Panggil saja aku Bibi Dong. Bibi Dong secara alami mendengar suara hati Dubai, dan menatap Dubai dengan kejam saat ini. Bibi Dong bisa mendengar suara hati Dubai. Jadi dia secara alami tahu bahwa Dubai serius di mulutnya, tapi tidak jujur di hatinya. Namun, Bibi Dong tidak dapat melakukan serangan, tidak dapat mengeksposnya, dan bahkan bekerja sama dengan pertunjukan pura-pura. Jika tidak, dia tidak akan dapat mendengar dunia batin Dubai yang sebenarnya di masa depan. Oke, Bibi Dong, tadi kamu bilang aku menyinggung paus, apa yang terjadi di sini? Dubai bertanya. Dubai benar-benar tidak tahu mengapa dia menyinggung paus. Ketika paus pergi, bukankah dia akan menjadikan dirinya penerus paus berikutnya? Entah kamu benar-benar tidak tahu atau tidak, barusan paus jelas-jelas ingin menamai jiwa bela dirimu. Sungguh suatu kehormatan, bahkan Penatua Ju maju untuk membangunkanmu, tetapi hasilnya semua ada di pihakmu. Turun. Bibi Dong melirik Dubai. Sangat ingin tahu apakah orang ini hanya berpura-pura. Oh, jadi, jika kamu menolak nama paus, kamu akan menyinggung perasaannya, jadi dia terlalu sesak napas. Chihiro-ji kecil masih ingin memberi nama pada semangat bela diri saya, dan dia tidak bertanya kepada peramal seperti apa dia. Saya memberinya wajah dengan tidak menyebutkan nama AK-47 dan semangat bela diri baret secara lengkap. Hal lama ini tidak terpuaskan. Baiklah, saya akan menjadi anak 1000 di masa depan. Dubai menjawab, dan mengeluh dalam hati. Dahi, Bibi Dong merasa malu untuk beberapa saat. Suara hati Dubai tidak diragukan lagi menunjukkan rasa jijik dan jijiknya pada Chihiro-ji. Bibi Dong, apakah menurutmu penunjukan paus adalah suatu kehormatan tertinggi? Saat ini, Dubai tiba-tiba bertanya. Melihat Dubai, pertanyaan ini mengejutkan Bibi Dong. Sambil menggelengkan kepalanya, Bibi Dong berkata, itu hanya nama palsu. Saya tidak peduli. Saya tidak ingin dikekang oleh siapapun lebih dari ini. Itu dia. Lalu, dengan wajah serius, Dubai melanjutkan, kalau begitu ayo pergi, tinggalkan kuil Wuhun, terbang. Dubai, harap perhatikan identitas dan kesopananmu saat berbicara. Bibi Dong memelototi Dubai dengan kejam. Orang ini sangat belak-belakan, dan dia tidak takut tembok itu punya telinga. Aku bercanda, hehe, jawab Dubai. Hei, betapa banyak kebenaran yang tersembunyi dalam lelucon, istri Xiao Dongdong. Aku, Dubai, sangat menyukaimu. Dubai menghela nafas dalam hati. Bibi Dong terkejut ketika mendengar kata-katanya. Dia secara alami mengetahui pikiran Dubai yang sebenarnya. Tahu bahwa Dubai menyukainya, dan dia tidak membenci Dubai. Tapi Bibi Dong dan Dubai sudah lama berhubungan. Sebenarnya, ini adalah hari kedua mereka bertemu dan berbincang, dan juga hari kedua pernikahan mereka. Bibi Dong tidak bisa menerima Dubai untuk sementara waktu, dia butuh waktu. Cinta perlu bertahan dalam pengawasan waktu, mungkin kita akan bersama nanti, tapi tidak sekarang. Biarlah, jangan dipaksakan. Bibi Dong menatap Dubai dalam-dalam, dan ekspresinya kembali normal. Kalau begitu, mari bersiap-siap sekarang dan berangkat berburu makhluk jiwa. Kita, Bibi Dong terkejut, ya, kita berdua, jika kamu tidak ingin pengantin barumu terungkap, kamu bisa pergi berburu makhluk roh bersamaku. Dan aku hanya punya 3 cincin roh sekarang, dan aku butuh bantuanmu. Dubai berkata dengan serius. Dubai mengambil inisiatif untuk melamar, yang dapat dianggap sebagai memberi kesempatan pada Bibi Dong. Lagi pula, Bibi Dong, Dewi S, tidak bisa menawarkan diri untuk menemani Dubai berburu makhluk jiwa. Dalam gelombang operasi ini, Dubai menyebut dirinya memiliki EQ yang tinggi, hehe. Oke. Meskipun Bibi Dong menjawab dengan acuh tak acuh, dia tidak merasa jijik berburu makhluk jiwa bersama Dubai. Hehehe, istri Xiao Dongdong, aku tidak tega membuangmu ke istana Wuhun.
Tetaplah di sisiku, berbagi suka dan duka, dan saling mencintai untuk waktu yang lama. Kamu akan selalu bersenang-senang mengenalku. Woho. Setelah mendengar perasaan tulus Dubai, Bibi Dong merasa sedikit rumit. 3 hari kemudian, ayo pergi ke Sunset Forest di luar kota Tiandou. Saya kebetulan pergi ke kota Tiandou. Oke, Bibi Dong berkata dengan tenang, dan tidak bertanya lagi, karena hati Dubai perlahan akan mengungkapkan alasan pergi ke Sunset Forest dan kota Tiandou. Sebenarnya, ada lebih banyak makhluk jiwa di hutan Stardow daripada di hutan matahari terbenam, dan lebih mudah untuk bertemu makhluk jiwa yang berusia di atas 5 tahun. Oleh karena itu, pasti ada alasan bagi Dubai untuk pergi ke Sunset Forest. Ketika Dubai pergi ke hutan matahari terbenam, dia secara alami berlari menuju mata yin yang es dan api milik Lonelibo. Ada banyak bunga eksotis dan rerumputan peri, seperti Raja Rerumputan Peri Kiluo Tulip, rumput peri Lihuo Apricot Jiaoshu, rumput peri yang sangat dingin Star Anise Black Icegrass, krisan beludru yang aneh, dan sebagainya. Rerumputan surgawi dan bunga surgawi ini hanya perlu dikonsumsi dengan benar untuk menguatkan tubuh dan meningkatkan kekuatan jiwa. Saat itu, 7 monster Shrek menerobos beberapa level satu persatu dan memenangkan kejuaraan di kompetisi Master Jiwa Kontinental karena mereka mengambil rumput peri dan bunga peri yang dibawa Tang San dari mata Yan Yi es dan api. Apalagi jika bunga krisan Tongtian beludru aneh di mata Bing Huo Liang Yi dipetik dan diberikan kepada Judou Luo, mungkin Judou Luo bisa menggunakannya untuk dirinya sendiri. Oleh karena itu, Dubai berencana pergi ke Sunset Forest terlebih dahulu untuk menghindari kecelakaan. Adapun memilih berangkat pada hari ketiga, itu karena Dubai ingin membuka 2 tas hadiah lagi untuk melakukan persiapan yang cukup untuk perjalanan ini. Setelah Dubai dan Bibi Dong mendiskusikannya dengan baik, mereka berpisah sementara untuk mengurus urusan mereka sendiri. Tentu saja, pada malam hari, mereka tetap kembali ke kamar yang sama. 2 bunga, 1 di setiap meja, ujung lainnya, Aula Wuhun, di dalam Aula Paus. Apa pendapatmu tentang kebangkitan jiwa bela diri Dubai kali ini? Kata Paus Chihiro Ji dengan wajah muram. Anak suci, dia menyembunyikan sesuatu. Tidak mudah untuk membangkitkan jiwa bela diri untuk kedua kalinya. Dia pasti menyembunyikan sesuatu. Judou Luo berpikir sejenak, lalu berbicara, tentu saja saya tahu ini. Saya sedang berbicara tentang sikap Sengzi terhadap Wu Hundian. Jika dia setia kepada Wu Hundian, tidak ada rahasia kecil yang penting. Apa pendapatmu tentang Putra Suci? Chihiro memelototi Judou Luo dan berkata. Krisan Dou Luo dan Ghost Dou Luo, ini, tampak berpikir. Yang mulia, dia terobsesi dengan kultivasi, dan dia canggih terhadap manusia dan dunia. Dia tidak memiliki kesetiaan terhadap Istana Wuhun, tapi sepertinya dia tidak begitu tertarik pada Istana Wuhun. Judou Luo berkomentar dengan tegas. Ghost Dou Luo di samping berkedip-kedip, setuju dengan pernyataan Judou Luo. Kepribadian Dubai memang menyimpang, dan dia perlu berlatih dan berlatih. Paus Chihiro berkata cepat, memang itu, hantu dan krisan Dou Luo mengangguk. Apa pendapatmu tentang kanonisasi Putra Suci sebagai paus berikutnya kali ini? Chihiro terus bertanya, yah, itu masuk akal. Lagi pula, Putra Suci telah mencapai level kontra. Dan dengan jiwa bela diri yang baru bangkit, dalam hal kekuatan dan bakat, Putra Suci memang nomor 1 di antara rekan-rekannya, dan Putra Suci putra dan gadis suci sudah menikah, tepat untuk paus berikutnya. Saya kira demikian. Ghost Dou Luo yang tak terlihat di sampingnya mengucapkan beberapa kata yang membuat kulit kepala seseorang tergelitik. Hantu tua, sebaiknya tutup mulutmu. Judou Luo memelototi hantu Dou Luo. Bayangan hantu berkedip-kedip dan Ghost Dou Luo mengungkapkan ketidakpuasannya. Baiklah, mari terus beritahu. Besok, semua pendeta dan penatua akan diundang ke Istana Paus untuk pertemuan, dan saya akan mengumumkan masalah ini. Chihiro berkata cepat, cahaya terang muncul di matanya. Ya, Ghost Dou Luo dan Judou Luo menerima pesanan tersebut. Kemudian, Ghost Dou Luo dan Judou Luo mundur, keluar dari Istana Kepausan. Paus Chihiroji adalah satu-satunya yang tersisa di Istana Kepausan yang besar. Dubai, kamu memberiku kejutan besar. Aku tidak menyangka bakatmu akan begitu mempesona. Sebagai seorang guru, saya sangat berharap Anda tumbuh lebih awal, dan Hao Tianzong masih menahan Anda untuk menghadapinya. Mata Chihiroji berkedip,
dan dia bergumam. Kali ini, setelah Qian Sunji menemukan bakat seni bela diri Dubai yang menakutkan, dia memutuskan untuk melepaskan sementara prasangka buruknya terhadap Dubai dan keserakahannya terhadap tubuh Bibi Dong. Sebelum membangkitkan jiwa bela diri, dua jiwa bela diri Dubai yang gagal mengasingkan pada dasarnya tidak berguna, dan mereka seperti iga ayam bagi Aula Wuhun, dan sangat disayangkan untuk membuangnya jika tidak berasa. Tapi sekarang, jiwa bela diri Dubai telah bangkit untuk kedua kalinya, dan kedua jiwa bela diri itu luar biasa. Selain itu, jiwa bela diri utama yang digunakan Dubai saat ini juga telah kehilangan cincin jiwanya, yang berarti jiwa bela diri pertama Dubai saja dapat memiliki setiap cincin jiwa mencapai lebih dari 5 tahun. Setelah Dubai mencapai level judul Douluo, setelah 9 cincin jiwa hitam keluar, Tang Hao, judul Douluo termuda dan terkuat di daratan, mungkin bukan lawan Dubai. Kehancuran sekolah Hautian dan 3 sekolah sebelumnya sudah dekat. Dengan Dubai, Spirit Hallku pasti akan mampu mendominasi daratan. Chihiro Ji patah hati. Jika Wuhundian benar-benar menyatukan daratan, sebagai paus Wuhundian, Qian Sunji pasti akan menjadi penguasa benua Douluo. Apakah Anda menginginkan wanita manapun saat itu? Sekalipun Qian Sun muak dengan tubuh Bibi Dong, pada saat itu, bukan tidak mungkin menggunakan sedikit trik untuk menyingkirkan Dubai dan mengalahkan Bibi Dong. Istri juga baik, lebih menawan, kilatan bersinar di mata Chihiro Ji. Dan, Chihiro Ji merasa bahwa pengangkatan Dubai sebagai paus berikutnya juga merupakan semacam kebaikan bagi Dubai, yang membuat Dubai melonggarkan kewaspadaannya terhadap dirinya sendiri. Suatu hari nanti, Qian Sunji merasa Dubai mengancam statusnya, jadi dia bisa memanfaatkannya dengan mengejutkan dan berkomplot melawan Dubai. Namun, yang tidak diketahui Qian Sunji adalah tidak peduli bagaimana dia menunjukkan kebaikannya, Dubai akan membencinya. Bahkan setelah Dubai mencapai tingkat kekuatan tertentu, dia masih ingin mencari kesempatan untuk menggulingkan Qian Sunji. Siapa yang membiarkan Dubai memahami plot Douluo Dalu, dan mengetahui bahwa Qian Sunji adalah orang yang pengkhianat, dan dia dapat melakukan apapun untuk mencapai tujuannya, dan yang lebih penting, dia bahkan menyerang istri Xiao Dongdong di plot sebelumnya. Tak termaafkan. Keesokan harinya, Aula Wuhun, di dalam Aula Paus. Pada saat ini, semua tetua senior di Spirit Hall berkumpul di sini, termasuk Dubai dan Bibi Dong. Qian Sunji sudah menyapa Dubai sebelumnya, dan pertemuan hari ini hanyalah formalitas, tak mengherankan jika Dubai menjadi penerus paus nomor 1 berikutnya. 20 atau lebih berjudul Douluo dari Wuhundian berkumpul untuk pertemuan. Pada adegan itu, bahkan Dubai tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas dengan penuh emosi atas kekayaan warisan Wuhundian. Mereka yang bergelar sesepuh Douluo mengeluarkan aura yang menakutkan, dan bahkan Dubai, yang biasanya meremehkan semua otoritas, mau tidak mau duduk tegak. Kemudian, setelah berbicara singkat tentang situasi Dubai, Qian Sunji menunjuk ke Dubai dan berkata, "Dubai, lepaskan semangat bela diri kepada para tetua untuk melihatnya." "Ya." Dubai menanggapi dengan acuh tak acuh, kemudian Dubai berturut-turut melepaskan AK-47 Fire Unicorn Martial Soul dan Barret Destroyer Martial Soul miliknya. Balai Wuhun tiba-tiba memancarkan aura Wuhun yang menakutkan. Desis setelah melihat jiwa bela diri Dubai, semua tetua menunjukkan keterkejutan. Apalagi setelah melihat hanya ada 3 cincin jiwa hitam berusia 5 tahun di jiwa bela diri Dubai Izu, ekspresi wajahnya semakin mengejutkan. Ketika Qian Sunji dan Gui dan Ju Dua Douluo menggambarkan semangat bela diri Dubai sebelumnya, mereka masih tidak peduli sedikitpun. Pada saat ini, ketika semua tetua melihat semangat bela diri Dubai dengan mata kepala mereka sendiri, mereka tahu bahwa apa yang dikatakan Paus adalah benar. Ini memang Qilin Zi, penjahat nomor 1 di daratan. Masing-masing tetua bergelar Douluo sepertinya belum pernah melihat dunia, wajah mereka terkejut, dan mereka tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. Yang lebih langka lagi adalah Dubai sudah mencapai level 85 Soul Douluo, hanya selangkah lagi dari judul Douluo. Ini adalah seorang jenius yang telah dewasa, kemungkinan kematiannya sangat kecil, dan dia akan mampu memimpin kuil Wuhun bertarung kemana saja dalam waktu singkat. Saya setuju untuk menjadikan putra suci Dubai penerus pertama Paus Roh Kudus berikutnya. Dubai, dia memenuhi syarat. Setelah menonton Wuhun Dubai, Qian Daoliu,
pendeta agung Aula Wuhun, adalah orang pertama yang berbicara. Qian Daoliu bukan hanya penatua yang diabadikan di Aula Wuhun, tetapi juga ayah dari Paus Chihiro Ji, dan kata-katanya sangat berwibawa. Dengan Qian Daoliu yang memimpin, hal selanjutnya akan jauh lebih mudah. Saya setuju, Buaya Emas Douluo, sesepuh yang diabadikan di Balai Wuhun, lalu berbicara. Saya setuju, kemudian, sesepuh percandian ketiga Balai Wuhun mendukung usulan tersebut. Setuju, 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 dimulai dengan 7 persembahan utama di Aula Roh. Semua tetua sepakat satu demi satu bahwa Dubai akan menjadi pewaris Aula Roh nomor 1 Paus berikutnya. Disetujui dengan suara bulat, menurut pemungutan suara dari 27 tetua yang hadir. Dubai dengan suara bulat disetujui sebagai penerus pertama Paus yang mulia Wuhun berikutnya. Selamat, Dubai, Paus Chihiro Ji mengumumkan hasilnya dan mengucapkan selamat kepada Dubai Dao. Selamat, anak suci, selain dia, banyak tetua juga memberi selamat kepada Dubai. Terima kasih guru, nyatanya, Dubai tidak tertarik dengan posisi Paus di kuil Wuhun. Berdiri di posisi tinggi, dia tidak bisa menahan diri dalam banyak hal, dan ingin melakukan beberapa hal yang tidak ingin dia lakukan untuk istana Wuhun. Namun identitas Dubai saat ini adalah putra suci Wuhundian, dan dia harus menerimanya. Tapi tidak apa-apa, dengan lapisan identitas ini, akan lebih mudah untuk menyalahgunakan kelompok protagonis dari 3 sekte dan 7 monster. Dari sudut pandang tertentu, Dubai dan Wuhundian memiliki musuh yang sama, yaitu kelompok protagonis dari 3 sekte dan 7 monster, orang-orang yang mungkin mengancam Bibi Dong dan orang-orang yang dibencinya. Bukan tidak mungkin kelak bisa membunuh Qian Sunji, menjadi Paus Ratu, lalu membubarkan kuil Wuhun, haha. Ini adalah pemikiran Dubai yang sebenarnya, tentu saja, jika Paus Chihiro Ji mengetahuinya, dia mungkin akan memuntahkan seteguk darah lama. Dubai dan Qian Sunji sebenarnya sedang merencanakan, masing-masing dengan hantunya sendiri, masing-masing dengan pikirannya sendiri. Setelah hasilnya diumumkan, semua pihak dengan cepat mencapai tujuan konsensus. Dubai, kali ini kamu akan berburu makhluk jiwa, biarkan kedua tetua Gui dan Ju pergi bersamamu. Berusahalah untuk berburu makhluk jiwa yang usianya lebih tinggi, dan bahkan berusahalah untuk berburu makhluk jiwa yang berusia lebih dari 10 tahun. Paus Chihiro terus berbicara, sebagai putra suci dan paus berikutnya di kuil Wuhun. Dia secara alami memenuhi syarat untuk ditemani oleh penatua berjudul Douluo untuk memburu makhluk roh yang cocok dan mendapatkan cincin roh yang sesuai. Lebih banyak kebaikan dari guru, tapi aku lebih suka pergi sendiri untuk berburu Soul Beast. Tentu saja, Bu Donger akan menemaniku pergi. Kamu tidak boleh membiarkan orang lain mengikutimu ke Binghuo Liangnian, terutama Ju Douluo, ada bunga peri, Qirong Tong Tianju, yang persis sama dengan jiwa bela diri penatua Ju. Jika kamu melepaskannya, maka hal-hal baik akan tetap ada tersedia sendiri. Dubai dengan cepat menolak, dan melirik Dewi Bibi Dong. Dubai juga berpikir untuk mengambil krisan Qirong Tong Tian untuk dirinya sendiri, dan dengan krisan ini, dia bisa membuat Ju Douluo berhutang budi padanya dan menggunakannya untuk dirinya sendiri. Bibi Dong yang berada di samping mendengar pemikiran tulus Dubai, dan setelah analisis sederhana dengan kecerdikannya, dia mengetahui tujuan perjalanan Dubai ke hutan matahari terbenam. Di Sunset Forest terdapat sebuah tempat bernama Binghuo Liangnian. Di dalamnya terdapat bunga dan rerumputan abadi yang dapat meningkatkan kekuatan para master jiwa. Bahkan ada bunga peri bernama Qirong Tong Tianju. Jiwa bela diri penatua Ju Yuguan adalah Qirong Tong Tianju. Jika dia bisa mendapatkan Qirong Tong Tianju dan menanganinya dengan baik, dia bisa mendapatkan bantuan seorang bergelar Douluo di Aula Wuhun. Hal ini sangat berguna baginya untuk melepaskan diri dari belenggu Paus dan Wuhundian. Memikirkan hal ini, Bibi Dong tidak bisa menahan jantungnya berdetak kencang. Dubai ini punya rahasia besar, sungguh luar biasa dia benar-benar tahu tempat seperti itu ada. Bibi Dong berpikir, dia semakin penasaran dengan Dubai. Bisakah kamu dan Donger melakukan ini? Soul Beast yang berusia lebih dari 5 tahun tidak mudah untuk dihadapi. Kata Qian Sunji, merasakan sedikit asam asetat di hatinya, dia tidak ingin Dubai dan Bibi Dong sendirian. Tidak apa-apa guru, ini juga semacam pengalaman bagi saya tidak ingin menjadi bunga yang dibudidayakan di rumah kaca, dan saya tidak ingin menjadi vas di antara mereka.
Dubai berkata dengan sungguh-sungguh, bunga dan rerumputan peri adalah milik saya dan istri Dongdong. Saya tidak ingin membaginya dengan kalian, orang tua. Ini adalah pemikiran Dubai yang sebenarnya. Oke, putra suci memiliki tulang punggung, dan dia layak menjadi paus berikutnya di aula jiwa saya. Kalau begitu lakukan sesuai kehendak putra suci, kumpulkan kembali semua cincin jiwa secepat mungkin, lalu adakan pertemuan penobatan untukmu. Tetua percandian nomor 1 di aula Wuhun, Qian Daoliu, menunjukkan tatapan kagum dan berkata, dia tidak mengetahui kecemburuan di hati Qian Sunji. Lupakan saja, istri yang sudah menikah lebih menarik. Melihat kesimpulan yang sudah pasti, Chihiroji hanya bisa menghibur dirinya sendiri di dalam hatinya. Terima kasih atas penyelesaian para penatua, dan terima kasih atas penyelesaian guru, Paus. Dubai berkata dengan hormat, saat ini, termasuk Paus, total ada 28 gelar Douluo yang hadir. Dubai tidak berani sombong dan tidak memberi muka kepada mereka. Jika dia menyinggung perasaan mereka, masing-masing dari 28 judul Douluo yang hadir dapat menenggelamkan dirinya dengan seteguk air liur. Melihat Dubai memiliki tulang punggung seperti itu, dia ditegaskan oleh sesepuh pertama Qian Daoliu. Semua tetua yang hadir memandang Dubai dengan kebaikan dan penghargaan. Seperti yang diharapkan untuk menjadi paus berikutnya dari Spirit Hall saya akan memasuki periode puncaknya, dan hanya masalah waktu sebelum benua Douluo bersatu. Inilah yang sebenarnya dipikirkan para tetua tentang Dubai. Tentu saja, jika suatu hari Dubai tidak menaati kehendak suci Spirit Hall, kelompok berjudul Douluo ini akan berdiri dan menyerang Dubai. Inilah sistem dan mekanisme Wuhundian, jika Anda melekat padanya dan memberikan kontribusi padanya, Anda akan diakui dan diakui oleh semua orang di sistem. Dalam sistem, jika Anda merasa telah diakui, Anda akan bekerja lebih keras untuk mengeluarkan nilai Anda sendiri dan mengabdi pada sistem. Namun bila Anda melanggar makna sistem, seseorang dalam sistem akan memberikan sanksi kepada Anda. Yang dihargai oleh sistem bukanlah kemampuan pribadi Anda, tetapi nilai Anda terhadap sistem. Dubai membuat mereka menyadari nilainya. Hal yang sama juga terjadi pada masyarakat saat ini. Organisasi, sekolah, atau pabrik manapun berharap karyawan, siswa, dan pekerjanya akan menonjol dalam struktur kelembagaan tempat mereka bekerja. Bukankah begitu? Hehe, tentu saja, Dubai tidak memiliki kesan yang baik terhadap Wuhundian, dia juga tidak memiliki kesan yang baik terhadap kelompok protagonis, tidak nyaman untuk tidak melecehkan mereka, tetapi dia akan merasa lebih baik jika melecehkan mereka. Bagaimanapun, Dubai telah membaca keseluruhan novel Douluo Dalu, dan dia membenci banyak karakter di dalamnya, seperti Tang San, Qian Sunji, dan Yu Xiaogang. Dubai lebih peduli apakah dia dan Bibi Dong bisa hidup bahagia bersama di Douluo Dalu. Anak suci, bersiaplah dan mulailah berburu cincin roh secepat mungkin. Ini adalah akhir dari pertemuan hari ini. Chihiro berkata cepat, mengumumkan akhir pertemuan, dan ada kilatan cahaya tak terlihat di matanya saat dia berbicara. Dan cahaya tak kasat mata ini kebetulan ditangkap oleh Dubai. Ini bukan pertama kalinya Dubai melihat kilauan di mata Qian Sunji. Pada saat ini, Dubai tidak bisa menahan keluhan di dalam hatinya. Jingmandoluo adikmu, jika ada yang harus kamu lakukan, kamu akan menampilkan sekilas Jingmang. Apakah kamu ingin memberitahuku bahwa kamu masih memiliki gelar yang disebut Jingmandoluo? Hehe. Mendengar suara hati Dubai, Bibi Dong mengalihkan pandangan indahnya, dan mau tidak mau melirik ke arah Dubai. Orang ini tampak polos dan berperilaku baik, dan dia tidak tahu rencana jahat apa yang muncul di hatinya. Konferensi ini resmi berakhir. Para tetua bangkit dan pergi satu demi satu, dan pada saat yang sama, banyak tetua akan memberi selamat kepada Dubai sebelum pergi. Terhadap hal ini, Dubai hanya menanggapi dengan datar. Bagaimanapun, mereka mungkin akan menjadi musuh di masa depan. Tentu saja, para tetua tidak terkejut dengan sikap Dubai yang biasa-biasa saja. Mereka tahu sedikit tentang karakter anak yang tidak pantas dan kurangnya pemahamannya terhadap dunia. Usai pertemuan, mereka yang tidak punya apa-apa kembali ke rumahnya dan membawa serta istrinya. Yang punya tinja pergi ke jamban. Hehe, Dubai tentu saja memilih untuk kembali ke kediamannya dan membuka tas hadiahnya sendiri. Dan Bibi Dong tidak akan bosan dengan Dubai, dan mengurus urusannya sendiri.
Keduanya akan kembali ke kamar pernikahan mereka untuk tidur bersama hanya ketika tiba waktunya tidur. Kediaman Dubai, kemarin, paket hadiah level 85 benar-benar membuka sarung tangan pencuri suci, dan saya tidak tahu hal berguna apa yang bisa dibuka di paket hadiah level 83 hari ini. Dubai melihat sepasang sarung tangan hitam murni di ruang penyimpanan sistem, tercengang. Baru kemarin, setelah Dubai berhasil membangkitkan jiwa bela dirinya untuk kedua kalinya, dia dengan senang hati membuka tas hadiah kontra level 85 yang baru diperoleh. Alhasil, saat saya membuka tas kadonya, saya melihat itu adalah sepasang sarung tangan. Pada awalnya, Dubai tidak mengerti mengapa dia mendapatkan sepasang sarung tangan kulit hitam murni ketika dia membuka paket hadiah. Namun, dengan diperkenalkannya sistem tersebut, mata Dubai mulai berbinar. Sarung tangan kulit hitam murni ini tidak sesederhana yang terlihat di permukaan. Ini adalah sepasang sarung tangan pencuri suci yang dapat mencuri kekuatan jiwa. Sarung tangan pencuri suci, sarung tangan yang digunakan di suaka pencuri uang yang legendaris di dunia lain. Mengenakan sarung tangan, Anda bisa mendapatkan kemampuan untuk menyerang dan mencuri budidaya target. Dengan kata lain, Anda hanya perlu memakai sepasang sarung tangan perampok suci ini di tangan Anda. Saat menyerang seorang master jiwa, dia secara tidak sengaja dapat mencuri kekuatan jiwa kultivasi dari lawan dan menggunakannya untuk dirinya sendiri. Namun sarung tangan pencuri suci ini ada batasnya, paling banyak hanya bisa digunakan oleh Dubai untuk mencuri satu tingkat kekuatan jiwa secara akumulatif. Ketika Dubai secara akumulatif naik ke satu level, sarung tangan pencuri suci akan memasuki kondisi pendinginan, waktu pendinginan, 2 tahun. Namun, level Dubai saat ini adalah kontra. Tidak mudah bagi kontra untuk naik satu level, dibutuhkan kekuatan jiwa yang besar dan akumulasi latihan untuk dapat meningkatkan. Tapi sekarang, dengan Dubai mengenakan sarung tangan pencuri suci, dia bisa mencuri budidaya kekuatan jiwa orang lain dengan menyerang, dan dia bisa dengan mudah menaikkan level. Namun objek yang akan dicuri, kekuatan jiwa yang dikembangkan melalui kerja keras, secara tidak sengaja dicuri oleh Dubai. Memotong kekayaan seseorang ibarat membunuh orang tuanya, tetapi mencuri basis kultivasi seseorang berarti membunuh orang tuanya dan membunuh orang tuanya. Sarung tangan pencuri suci ini sangat baru, sulit dipercaya benda seperti itu ada di dunia. Setelah Dubai mengetahui fungsi sarung tangan pencuri suci, dia tidak bisa menahan ekspresi emosinya. Sarung tangan perampok suci sangat kuat, tapi tampilan kulit hitam murninya membuat Dubai merasa sedikit tercengang. Namun, sistem memberikan penjelasan atas tampilan kulit hitam murni. Hitam murni, low profile, kulit, mencegah sidik jari. Mereka berkelahi satu sama lain di depan satu sama lain, dan mereka takut meninggalkan sidik jari, sungguh sarung tangan yang baru dan menarik. Mengingat penjelasan yang diberikan sistem kemarin, Dubai merasa sedikit lucu dan menarik. Sedangkan untuk sarung tangan pencuri suci, Dubai sudah mengetahui untuk siapa sarung tangan itu akan digunakan. Target pilihan pertama Dubai adalah Yu Xiaogang. Orang ini pengecut dan tidak kompeten, munafik dan bajingan, sungguh menyebalkan. Dubai berencana untuk memukul Yu Xiaogang dengan kejam, dan kemudian mencuri budidayanya, menyebabkan Yu Xiaogang, yang hanya bisa berhenti di level 29 selamanya, anjlok dan sangat menderita. Yang kedua adalah Tang San, sebagai protagonis. Tingkat kemunafikan Tang San tidak kalah dengan Yu Xiaogang. Selain itu, dia juga curang sepanjang jalan, jadi dia perlu menekannya. Yang terakhir adalah penyakit Chihiro, menajiskan bibi dong di ruang rahasia. Kejahatannya tidak bisa dimaafkan, mencuri budidaya hanyalah hukuman kecil, dan di masa depan dia akan dikawinkan menjadi 1000 anak laki-laki Douluo. Namun, Chihiro Ji sekarang adalah paus, dan tidak mudah untuk menyerangnya. Setelah diam-diam menghitung penggunaan sarung tangan pencuri suci di dalam hatinya, Dubai mulai menarik pikirannya. Penting untuk terus membuka tas hadiah sekarang, kemudian, Dubai mengarahkan pandangannya pada paket hadiah kontrak tingkat 83. Mari kita kesampingkan sarung tangan pencuri suci ini untuk saat ini. Aku akan membuka tas hadiah, kuharap aku bisa mendapatkan sesuatu yang berguna untuk perjalananku ke mata es dan api. Entah hal menarik apa lagi yang ada di dalam tas kado ini. Aku sangat menantikannya. Dubai berpikir dalam hati, mau tak mau dia merasakan antisipasi terhadap barang-barang di dalam tas hadiah. Sistem,
keluarkan tas hadiah kontra tingkat 83 ini, saya ingin membukanya secara manual. Dubai mengirim pesanan ke sistem paket hadiah tanpa merusak peningkatannya. Ding, baiklah, Tuan, sistem meminta. Kemudian, Dubai melihat tas hadiah tingkat 83 di ruang penyimpanan sistem berkedip-kedip, dan pada saat yang sama, tangannya tenggelam, dan tas hadiah ada di tangannya. Sistem ini menyediakan dua cara untuk membuka tas kado. Salah satunya adalah mengirimkan instruksi ke sistem di ruang penyimpanan untuk membukanya. Sedangkan untuk jenis lainnya, Dubai membuka tas hadiah dengan tangannya sendiri. Memegang tas hadiah kontra tingkat 83 di tangannya, Dubai sangat bersemangat. Memegang tas hadiah yang memancarkan cahaya keemasan di tangannya, itu adalah perasaan yang istimewa. Lepaskan ikatan tali merah pada tas hadiah, dan cahaya keemasan yang lebih menyilaukan keluar dari tas hadiah. Pada saat yang sama, tas hadiah mulai hancur di bawah cahaya keemasan yang bersinar. Pada akhirnya, barang-barang di dalam tas hadiah jatuh ke tangan Dubai. Ini adalah dua botol pil yang dikemas dalam keramik ungu. Ding, selamat kepada Master karena telah membuka paket hadiah Master Jiwa tingkat 83 dan mendapatkan 10 pil pengembalian hebat. Sebuah prompt datang dari sistem, di saat yang sama, serangkaian informasi tentang Dahuan dan memasuki pikiran Dubai. Pil pengembalian hebat, pil yang sangat praktis untuk memulihkan kekuatan jiwa dan menyembuhkan luka. Deskripsi item, setelah meminum Great Returning Pill, semua kekuatan jiwa akan dipulihkan secara instan, dan cedera yang disebabkan oleh keterampilan jiwa di bawah keterampilan jiwa ke-9 akan segera dipulihkan. Berdasarkan perintah sistem, Dubai memiliki pemahaman tertentu tentang Dahuan dan ini semacam ramuan untuk menyembuhkan dan memulihkan kekuatan jiwa. Dubai berpikir dalam hati, meskipun barang-barang dalam paket hadiah tidak memenuhi harapan Dubai, barang-barang itu lumayan. Bila diperlukan, 10 pil pengembalian hebat ini setara dengan 10 pil pemanjang hidup. Siapa yang bisa menjamin bahwa keluar rumah tidak akan merugikan? Dan mata Liang Yi es dan api memiliki api yang sangat dingin dan ekstrim, dan hutan matahari terbenam juga memiliki racun Lonelibo. Dengan 10 pil ini, perjalanan ini akan lebih lancar. Ya, lumayan, aku akan memberi Donger sebotol Dahuan dan nanti, dan aku akan menyimpan sebotol Dahuan dan untuk diriku sendiri. Dubai berpikir dalam hati, dia langsung teringat pada Bibi Dong. Itu dia, hari lain telah berlalu. Dalam 2 hari berikutnya, Dubai akan kembali ke kediamannya untuk membuka tas hadiah dan memeriksa barangnya. Dalam 2 hari terakhir, Dubai membuka paket hadiah kontra level 82 dan paket hadiah kontra level 81. Paket hadiah level 82, satu set tulang roh anjing skala beracun berusia 5 tahun. Kumpulan tulang jiwa anjing skala 5 tahun ini sangat lengkap, antara lain tengkorak anjing skala, tulang kaki kanan anjing skala, tulang kaki kiri anjing skala, tulang lengan kanan anjing skala, tulang lengan kiri anjing skala, tengkorak anjing skala 6 bagian utama dari tulang batang. Paket hadiah level 81, satu set cincin jiwa pencocokan jiwa bela diri terbaik kontra, termasuk total 8 cincin jiwa, kuning, ungu, hitam, dan hitam. Kekhasan dari rangkaian cincin roh ini adalah, semut raksasa berumur 400 tahun, tikus pelawan racun berumur 700 tahun, kalajengking tumor darah berumur 1700 tahun, harimau yin api angin berumur 5000 tahun, harimau yin api berumur 12.000 tahun, burung lingkaran fantasi tua, luan salju es pembunuh api berusia 20.000 tahun, buaya gagak emas berusia 50.000 tahun, dan kera gelombang liar berusia 70.000 tahun. Walaupun kedua set tulang roh dan cincin roh ini sangat lengkap, namun terdapat kekurangannya. Kekurangannya adalah memiliki masa kadaluarsa setelah digunakan, dan ketika waktu kadaluarsanya tercapai, akan terkelupas dari tubuh dan menghilang. Tulang hanya dapat digunakan 7 hari dalam seminggu. Dan masa kadaluarsa cincin jiwa lebih lama dari tulang jiwa, 2 minggu 14 hari penuh. Setelah masa kadaluarsa tercapai, tulang roh dan cincin roh tersebut akan terkelupas dari tubuh dan menghilang. Tulang jiwa dan cincin roh terbaik sangat langka, tetapi Dubai memiliki satu set lengkap 2 set tulang roh dan cincin roh sekaligus. Ini tidak diragukan lagi merupakan kekayaan yang sangat besar.
Tanggal kadaluarsa suatu makanan dihitung sejak tanggal produksinya, sedangkan kumpulan tulang jiwa dan cincin jiwa ini dihitung sejak tanggal pemakaian. Dengan kata lain, kumpulan tulang roh dan cincin roh ini dapat dipertahankan untuk waktu yang lama. Kekayaan ini bisa dipertahankan untuk waktu yang lama. Meskipun demikian, rangkaian tulang roh dan rangkaian cincin roh terbaik Dubai memiliki batas waktu. Tapi kalau dibawa ke pelelangan, pasti harganya setinggi langit. Hal ini sangat berharga. Berbicara tentang tulang jiwa ini saja, ini adalah satu set lengkap, semuanya berasal dari anjing skala beracun, jadi saya sangat menghargainya. Saat ini, satu-satunya kekuatan yang diketahui memiliki satu set tulang jiwa lengkap adalah 6 tulang jiwa gaun Dewa Malaikat di kuil Wuhun. Dan sekarang Dubai juga memiliki satu set tulang roh lengkap, setelan tulang 6 roh dari anjing skala beracun. Meski hanya tersedia selama 7 hari, namun, selama 7 hari penggunaan, Anda dapat meningkatkan kekuatan Anda sendiri secara signifikan, dan menggunakannya untuk bermain game, atau berburu monster jiwa, atau pada saat-saat kritis, Anda dapat menyelamatkan hidup Anda sendiri. Adapun rangkaian cincin roh terbaik yang cocok dengan jiwa Douluo ini, dapat digunakan sementara untuk meningkatkan kekuatan, menunggu untuk bertemu dengan makhluk roh yang cocok. Tentu saja, rangkaian cincin jiwa yang kadaluarsa selama 14 hari ini hanya dapat digunakan secara maksimal untuk pemilik jiwa bela diri kembar. Pemilik jiwa bela diri kembar biasanya menggunakan satu jiwa bela diri terlebih dahulu, dan setelah mencapai gelar Douluo, tambahkan cincin jiwa 10.000 tahun atau bahkan lebih dari 10 tahun ke jiwa bela diri lainnya. Tapi sekarang dengan cincin roh Dubai yang telah habis masa berlakunya selama 14 hari, dia dapat menggunakan roh lain terlebih dahulu untuk mengerahkan kekuatannya. Oleh karena itu, Dubai sangat puas dengan barang yang didapatnya dari pembukaan tas kado kali ini. Ini adalah hari ketiga setelah jiwa bela diri Dubai terbangun untuk kedua kalinya. Hari ini, Dubai membuka paket hadiah kontra tingkat 81 dan memperoleh satu set cincin jiwa terbaik kontra. Sore ini, Dubai ingin pergi ke Sunset Forest bersama Bibi Dong. Saat ini, di rumah Dubai, lumayan, kemarin paket hadiah level 82 dibuka dan saya mendapat satu set 6 tulang roh anjing skala beracun berperiode 7 hari, dan hari ini saya membuka paket hadiah level 81 dan mendapat satu set berperiode 14 hari cincin jiwa kontra yang paling cocok. Aku tidak menyangka, bahkan cincin roh dan tulang roh bisa seperti makanan, dengan masa kadaluarsa, ada begitu banyak keajaiban di dunia besar ini. Melihat tulang roh dan cincin roh di ruang penyimpanan, Dubai hanya bisa menghela nafas dengan emosi. Tentunya semua itu bisa didapatkan berkat sistem paket hadiah tanpa merusak upgrade. Sistem ini sangat bagus, tidak ada rutinitas, dan saya tidak akan diberi tugas. Saya menyukainya. Dubai memuji sistem di dalam hatinya. Ding, sistem ini secara alami bagus. Sistem merespons Dubai Dao. Melihat respons sistem, Dubai tersenyum ringan. Ini benar-benar sistem yang ramah. Melihat ruang penyimpanan, Dubai memutuskan untuk menggunakan rangkaian cincin jiwa kontra yang paling cocok di Barret Destroyer Martial Soul miliknya hari ini. Lagi pula, dalam perjalanan ke hutan matahari terbenam dan mata es dan api ini, Anda mungkin bertemu dengan Lonely Bo atau makhluk jiwa yang ganas. Jadi Anda tetap harus bersiap dan aman. Dubai tidak ingin bersembunyi di balik Bibi Dong ketika dia dalam bahaya. Itu akan sangat memalukan. Pria yang baik, ketika dalam bahaya, tentu saja ingin melindungi istrinya di belakang. Tentu saja, di tempat tidur, pengecualian, artinya, di ranjang, letakkan diri Anda di belakang pantat istri Anda. Tanpa basa-basi lagi, Dubai akan mulai bergabung. Sistem, bantu aku mengeluarkan setelan pencocokan cincin jiwa terbaik untuk kontra dari ruang penyimpanan. Dubai mengirimkan instruksi ke sistem. Ding, baiklah, Tuan. Setelah menerima instruksi Dubai, sistem mulai dijalankan. Aku melihat cahaya berkedip-kedip di ruang penyimpanan, dan kemudian ada makhluk jiwa dengan berbagai bentuk muncul di depan Dubai, tapi semuanya hanya seukuran bola basket. Semut, tikus, kalajengking, harimau, burung, luan, buaya, dan kera disusun secara berurutan dari 400 hingga 7 tahun dan ditempatkan di depan Dubai. Dubai menemukan bahwa 8 makhluk jiwa semuanya dalam kondisi tidur nyenyak, tetapi masih ada jejak kehidupan.
Setelah menyentuh buaya gagak emas, Dubai menyadari bahwa ia tidak berniat untuk bangun. Makhluk jiwa ini memiliki ciri-ciri kehidupan, tetapi mereka dalam kondisi tidur nyenyak, dan mungkin tidak akan pernah bangun. Pasangan terbaik untuk cincin kontra soul tidak ada dalam bentuk cincin jiwa, tetapi dalam bentuk makhluk jiwa. Sepertinya aku hanya perlu membunuh makhluk roh ini dan menyerap cincin roh dengan Barret Destroyer Martial Soul. Dubai tiba-tiba sadar. Saat ini, suara prompt datang dari sistem. Ding, dengan adanya sistem ini, Master tidak perlu membunuh Soul Beast sendiri. Sistem ini dapat membantu Master membuat Soul Beast ini mengambil inisiatif untuk berkorban. Mendengar suara notifikasi sistem, mata Dubai berbinar. Pengorbanan itu baik. Pengorbanan Soul Beast merupakan inisiatif dari Soul Beast untuk meningkatkan kekuatan sang Soul Master. Prosesnya akan lebih lancar, dan tidak akan ada kerugian atau serangan balasan. Namun, Dubai masih punya masalah. Artinya, menambahkan cincin jiwa ke jiwa bela diri kedua sekarang, apakah dia akan meledak? Lagi pula, saya hanya kontra sekarang, dan kebugaran fisik saya belum kuat. Saat itu, pemilik jiwa bela diri kembar pertama menambahkan cincin jiwa ke jiwa bela diri kedua karena kebugaran fisiknya yang lemah, dan meninggal dalam ledakan. Pada akhirnya menjadi materi buku sejarah pendek 2 baris yang menyadarkan dunia. Memikirkan hal ini, Dubai mau tidak mau bertanya kepada sistem. Sistem, saya menambahkan cincin jiwa ke roh bela diri kedua sekarang, apakah saya tidak akan sanggup menanggungnya? Ding, dengan perlindungan sistem ini, yakinlah, guru. Oke, itu bagus, sistem. Tolong bantu saya mengorbankan makhluk roh ini, dan tambahkan semua cincin roh ke roh Barret Destroyer, terima kasih. Kemudian, Dubai dengan sopan mengirimkan perintah pengorbanan ke sistem. Ding, Tuan, Anda sopan, terima pesanannya, suara cepat datang dari sistem. Diikuti oleh, mulai dari semut 15 ton berusia 400 tahun. Satu demi satu makhluk jiwa mulai dikorbankan. Saya melihat semut 15 ton tiba-tiba membuka matanya yang selama ini tertutup, menatap tajam ke arah Dubai, dan mulai membakar nyawanya sendiri. Ketika umur semut 15 ton habis, cincin jiwa yang memancarkan cahaya kuning perlahan terbang menuju Dubai Barret Destruction Martial Soul. Setelah itu, Barret Destruction Martial Soul milik Dubai menambahkan cincin jiwa kuning, yang bergerak secara teratur. Cincin jiwa pertama semut 15 ton 400 tahun, cincin jiwa kuning, berhasil diserap. Ikuti dengan cermat, pada tahun 700, tikus beracun mulai dikorbankan. Cincin jiwa kedua tikus beracun berusia 700 tahun, cincin jiwa kuning, berhasil diserap. Pada tahun 700, tumor darah kalajengking mulai dikorbankan. Cincin jiwa ketiga, kalajengking tumor darah 700 tahun, cincin jiwa ungu, berhasil diserap. Cincin jiwa keempat, harimau yin api angin geil berusia 5000 tahun, cincin jiwa ungu, berhasil diserap. Cincin jiwa kelima, burung lingkaran hantu 1 tahun, cincin jiwa hitam, berhasil diserap. Cincin jiwa keenam bingsweluan pembunuh api 2 tahun, cincin jiwa hitam, berhasil diserap. Cincin jiwa ketujuh buaya gagak emas berusia 5 tahun, cincin jiwa hitam, berhasil diserap. Cincin jiwa ke-8 kerakuang tau 7 tahun, cincin jiwa hitam, berhasil diserap. Dalam sekejap, ke-8 makhluk roh berhasil dikorbankan, dan cincin roh pada mereka berhasil diserap oleh Dubai. Pada saat ini, 8 cincin jiwa berwarna kuning, kuning, ungu, ungu, hitam, 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 dan hitam pada roh penghancur Barret Dubai bergerak secara teratur. Pada saat yang sama, Dubai melacak waktu kedaluarsa cincin roh melalui sistem. Cincin jiwa pertama semut 15 ton, waktu kedaluarsa, 13 hari 59 menit. Cincin jiwa kedua tikus beracun, waktu kedaluarsa, 13 hari 59 menit. Cincin roh ketujuh buaya gagak emas, waktu kedaluarsa, 13 hari 59 menit. Cincin jiwa ke-8, Wild Wave AP, kedaluarsa dalam 13 hari 59 menit. Dalam 13 hari 59 menit, cincin jiwa Dubai ini akan terkelupas dan menghilang antara langit dan bumi. Aku tidak menyangka bisa menggunakan roh bela diri kedua Barret hancur secepat ini. Melihat jiwa bela diri yang paling cocok dengan cincin jiwa, Dubai merasa bersemangat di dalam. Sebelumnya,
Dubai berpikir bahwa dia harus menunggu hingga berjudul Douluo sebelum dia dapat mulai menambahkan cincin roh ke roh bela diri kedua. Tak disangka, saat saya membuka tas kado hari ini, saya memberikan kejutan yang begitu besar pada diri saya sendiri. Itu bagus, sangat bagus. Setelah berhasil menyerap cincin jiwa, Dubai juga memahami keterampilan jiwa yang dibawa oleh setiap cincin jiwa. Keterampilan jiwa pertama, pukulan merusak. Deskripsi keterampilan jiwa, diambil dari semut 15 ton. Ia langsung memasuki kondisi tuan, berlangsung selama 3 detik, dan menembakkan peluru dengan daya tembus yang sangat kuat ke target, menyebabkan persen kerusakan. Keterampilan jiwa kedua, bom racun. Deskripsi keterampilan jiwa, diambil dari tikus beracun. Tembakan peluru beracun ke arah sasaran, pelurunya mengenai benda dan mengeluarkan kabut beracun. Setelah menyerap gas beracun, ia akan terus mengurangi kecepatan gerak target dan kecepatan pemulihan kekuatan jiwa, serta terus mengonsumsi kekuatan jiwa dan vitalitas lawan. Keterampilan jiwa ketiga, noda kalajengking tumor darah. Deskripsi keterampilan jiwa, diambil dari kalajengking tumor darah, dan menembakkan peluru yang membawa racun kalajengking tumor darah ke sasaran. Setelah mengenai target, tumor darah mencemari pembuluh darah tubuh target, sangat mengurangi semua atribut, dan terus mengikis vitalitas dan kekuatan jiwa pada saat yang bersamaan. Jika target dalam kondisi skill jiwa kedua, efeknya akan ditingkatkan sebesar 50,00%. Keterampilan jiwa keempat, hembusan angin, adu apiin. Deskripsi keterampilan jiwa, diambil dari Gale dan Flameyin Tiger. Kecepatan gerakan meningkat sebesar persen, dan berkurang dalam 2 detik. Selama periode ini, ia dapat dengan cepat menembakkan 3 peluru yang membawa api dan racun. Keterampilan jiwa kelima, senjata hantu. Deskripsi keterampilan jiwa, diambil dari burung lingkaran hantu. Ia meninggalkan hantu yang persis sama dengan tubuh utama di tempat dan menembak beberapa kali ke sasaran, menyebabkan 95% kerusakan. Tubuh utama menjadi tidak terlihat dan memperoleh persen pergerakan kecepatan selama 3 detik. Stealth berakhir dan hantu kembali ke tubuh utama. Keterampilan jiwa keenam, kemarahan Luan Niao. Deskripsi keterampilan jiwa, diambil dari Flame Killing Ice Snow Luan. Dapatkan waktu terbang cepat 3 detik, dan hujankan kembang api, kerang, es, dan salju menuju target. Keterampilan jiwa ketujuh, artefak jiwa avatar, hancurkan avatar. Diambil dari buaya gagak emas. Ketika avatar jiwa bela diri dihidupkan, recoil senjata berkurang 70,00%. Akurasi meningkat 50,00%. Kerusakan meningkat, persen, dan kerusakan meningkat efek pembakaran terus-menerus, dan dapatkan skill sprint. Sprint ke depan untuk jarak tertentu, dan bergerak cepat. Saat melakukan sprint, siku dari popor senjata dapat mengenai lawan dengan keras, sehingga membuat lawan terlempar ke belakang hingga jarak tertentu. Keterampilan jiwa ke-8, serangan penghancuran Kuang Tao. Deskripsi keterampilan jiwa, diambil dari Kuang Tao AP, mengunci target, mengurangi kecepatan gerakan target sebesar 90,00%, melancarkan pukulan dahsyat, menyebabkan 19,00% kerusakan, dan pada saat yang sama, kerusakan setara dengan persen dari target vitalitas maksimal. Panggilan merasakan jiwa bela diri dan keterampilan jiwanya, Dubai menarik napas dalam-dalam. Kerusakan dari skill jiwa ini sangat besar. Apalagi setelah menggunakan skill jiwa ke-8 setelah mengaktifkan Wuhun Zen, kerusakannya hampir 2 kali lipat. Dubai bergumam, 8 cincin jiwa yang paling cocok ini semuanya diambil dari berbagai jenis makhluk jiwa. Oleh karena itu, efek dari skill jiwa Dubai juga berbeda. Jika demikian, menurut kolokasi Dubai, setiap cincin jiwa harus memilih cincin jiwa dengan kekuatan yang mendominasi. Bagaimanapun, satu tembakan ke dalam jiwa berakibat fatal. Namun kini Soul Skill Dubai memiliki damage, limitasi, dan kontrol pelepasan yang cukup lengkap dan relatif komprehensif. Ini juga bagus, hanya untuk menggunakan dan merasakan keterampilan jiwa yang dibawa oleh cincin jiwa binatang jiwa yang berbeda, mengumpulkan beberapa pengalaman, dan menunggu masa depan untuk memilih cincin jiwa binatang jiwa yang paling cocok untuk jiwa bela diri Baret. Dubai berpikir dalam hati, karena 8 cincin jiwa Dubai di Barret's Destroyed Spirit dapat kedaluarsa, dan akan hilang setelah 14 hari. Oleh karena itu, Dubai tidak terlalu peduli apakah skill jiwa itu yang terbaik, asalkan bisa digunakan. Di masa depan,
Ketika perlu menambahkan cincin roh ke roh penghancur baret, cukup dengan memikirkannya. Menyingkirkan semangat kehancuran baret, Dubai melihat ke-6 set tulang roh anjing skala beracun di ruang penyimpanan. Sistem mengatakan bahwa proses penggabungan pakaian anjing bersisik beracun ini akan sangat menyakitkan, dan akan terkelupas dari tubuhnya setelah 7 hari berakhir. Prosesnya juga akan sangat menyakitkan. Mengingat suara notifikasi sistem saat pertama kali membuka tas hadiah, Dubai merasa pusing. Lupakan saja, set tulang roh anjing skala beracun ini tidak cocok untukku. Sungguh tidak sebanding dengan susah payah menggunakannya selama 7 hari. Dubai berpikir dalam hati, menolak gagasan untuk menggabungkan 6 set tulang jiwa anjing berskala beracun. Sakit. Dubai takut sakit, setelan tulang jiwa hanya tersedia selama 7 hari, dan tidak perlu mengalami rasa sakit yang tidak manusiawi selama 7 hari ini. Lagi pula, kumpulan tulang roh ini berasal dari anjing skala Venom, dan setelah fusi, tulang tubuh akan menjadi mirip dengan anjing skala Venom. Dubai berpikir dalam hati, Dubai tidak ingin mempertaruhkan nyawanya untuk menanggung rasa sakit yang tak tertahankan karena menyatunya tulang jiwa, dan akhirnya berubah menjadi anjing gila yang beracun. Itu terlalu lucu dan terlalu merusak gambarnya. Mari kita simpan untuk saat ini, mungkin akan digunakan di masa depan, atau itu akan menjadi pilihan yang baik untuk dilelang di pelelangan. Dubai diam-diam menghitung dalam hatinya, mencuri sarung tangan suci, cincin jiwa dan tulang jiwa yang dapat kadaluarsa, pil penebusan yang hebat, dan kartu kebangkitan jiwa bela diri yang kedua. Hal-hal yang dibuka dalam paket hadiah kali ini sangat baru dan menarik. Dubai sangat menantikan paket hadiah level 80 berikutnya, paket hadiah level 79, hal menarik apa yang bisa dirilis. Sayangnya hanya satu tas hadiah dalam sistem ini yang dapat dibuka dalam sehari. Dubai masih membutuhkan 80 hari untuk menyelesaikan pembukaannya. Luangkan waktumu, jangan terburu-buru, Dubai berkata dalam hatinya, jangan terburu-buru. Hari sudah larut, waktunya berangkat ke Sunset Forest. Bangun, Dubai hanya buang air besar, kemudian, Dubai pergi ke ruang pernikahan untuk mencari istrinya Bibi Dong. Di ruang pernikahan, Bibi Dong, aku di sini, maaf, aku tertunda karena sesuatu, aku membuatmu menunggu lama. Dengan wajah meminta maaf, karena Dubai awalnya hanya membuka paket hadiah level 81, tetapi pada akhirnya dia membuka satu set cincin jiwa yang dapat kedaluarsa dan menggabungkannya di tempat. Jadi, ada waktu yang terbuang sia-sia. Bagus, Bibi Dong berkata dengan tenang. Melihat wajah dingin Bibi Dong, Dubai merasa sedikit kesal. Apakah istri Dongdong marah? Sayangnya, ini semua salahku. Butuh waktu lama untuk memadukan cincin jiwa yang bisa kadaluarsa ini. Saat aku sampai di Binghuo Liang Nian, aku harus mengambil 2 bunga dan rumput peri lagi sebagai kompensasinya. Kata-kata tulus Dubai terlintas di benak Bibi Dong, dan wajah Bibi Dong segera menjadi sangat rileks. Faktanya, Bibi Dong tidak keberatan Dubai terlambat, dia hanya memasang wajah dingin dan terbiasa. Namun, Dubai merasa malu di dalam hatinya, ditambah dengan ekspresi dingin Bibi Dong, dia mengira telah menyinggung Bibi Dong. Dubai, ayo pergi sekarang. Bibi Dong berusaha sekuat tenaga untuk membuat wajah Bingshannya terlihat lebih lembut, dan nada suaranya lebih lembut. Namun, di mata Dubai, itu sedikit tidak normal. Sudah berakhir, istri Xiao Dongdong pasti marah, ekspresinya sedikit menakutkan. Mendengar suara tulus Dubai, Bibi Dong membeku. Lebih baik menyendiri, wanita tua itu tidak akan tertangkap. Kemudian, Dubai dan Bibi Dong meninggalkan Spirit Hall dan pergi ke Sunset Forest. Dalam perjalanan, Dubai dan Bibi Dong terkadang naik kereta, dan terkadang naik bus nomor 11. Kedua alat transportasi tersebut digunakan secara bergantian dan diperkirakan bisa sampai di Sunset Forest malam ini. Meninggalkan Spirit Hall tidak terjadi pada Dubai dan Bibi Dong. Ujung lain Aula Wuhun, Buaya Emas Douluo, yang diabadikan di Aula Wuhun 2, berpisah dari muridnya, Siemo dan Yi. Jahat, Yi, kali ini kalian berdua akan pergi ke Grand Canyon of Death. Tanpa pengawalan para tetua, kalian harus bekerja sama, dan berhati-hati dalam segala hal. Berusahalah untuk menerobos kontras secepat mungkin, dan kembali bersaing dengan Putra Suci pada pertemuan penobatan pewaris paus berikutnya. Buaya Emas Douluo mengaku, baiklah guru,
Kami pasti akan menerobos sebelum pertemuan penobatan dimulai, dan kembali. Mata berambut menyala itu menunjukkan tatapan tegas, dan berkata, Yi dan aku tidak akan mengecewakan harapan guru. Jejak cahaya hitam melintas di pola tanpa nama di wajah iblis itu, mengungkapkan tekadnya. Oke, aku yakin kalian berdua pasti akan memberiku kejutan selama perjalanan ini. Bahkan jika kalian berdua terlambat dalam perjalanan, sebagai seorang guru, saya akan melamar paus dan imam besar untuk mengadakan pertemuan penobatan di kemudian hari. Kalian bisa pergi dengan tenang. Buaya emas Douluo berkata dengan sentuhan kebaikan di wajahnya yang garang. Sebagai percandian kedua di aula sesepuh Aula Wuhun, Buaya emas Douluo tentu saja memiliki hak istimewa untuk mengajukan penundaan pertemuan penobatan. Bahkan Paus Chihiroji dan Pendeta Agung Qian Daoliu harus memberikan wajah buaya emas kepada pendeta kedua ini. Terima kasih Guru, Siemo dan Yi memberi hormat dengan hormat, lalu memulai perjalanan menuju Grand Canyon of Death. Death Canyon, seperti Slaughter Capital, adalah tempat yang penuh bahaya dan peluang. Mereka dapat memungkinkan master jiwa untuk merangsang potensi terbesar tubuh, dan kemudian meningkatkan kekuatan mereka sendiri. Entah meningkatkan diri dalam membunuh, atau binasa dalam membunuh. Tidak ada orang tua yang menjagamu kali ini. Sebagai seorang guru, aku harap kamu bisa kembali dengan utuh. Meskipun kamu kembali, kamu tidak bisa mengalahkan putra suci, tapi setidaknya kamu sudah dewasa. Buaya emas Douluo memandangi dua murid bangga yang pergi, tubuhnya yang tinggi dan tinggi agak bungkuk. Berpikir bahwa meskipun mereka menerobos ke kontra, mereka tidak akan menjadi lawan Dubai. Buaya emas Douluo tidak bisa menahan nafas panjang. Buaya emas Douluo secara pribadi telah melihat roh kembar Dubai yang terbangun. Tidak hanya semangat bela diri Dubai berevolusi dengan sangat sukses, bahkan cincin roh dengan usia yang rendah pun juga terjatuh. Sekarang mengingat penampilan dan aura roh bela diri itu, Buaya emas Douluo merasakan semacam jantung berdebar dan perasaan mengancam dirinya sendiri. Buaya emas Douluo menghela nafas lagi. Buaya emas Douluo tahu bahwa apa yang akan dihadapi muridnya Yi dan para iblis di masa depan adalah Dubai, putra suci yang memiliki 8 cincin roh berusia lebih dari 8 tahun. Kalah secara wajar adalah sebuah kemewahan bagi Yi dan Siemo, apalagi menang. Meskipun begitu, namun, Buaya emas Douluo tetap mendorong Yi dan Siemo untuk menantang Dubai. Jika Anda takut dengan lawan dan tidak berani mencoba, lalu kualifikasi apa yang Anda miliki untuk menjadi seorang master jiwa? Orang pengecut seperti itu, bahkan jika dia masih hidup, cepat atau lambat akan disingkirkan oleh orang kuat lainnya. Untuk kedua muridnya ini, Buaya emas Douluo bisa dikatakan telah memecahkan 2 butir telur. Bahkan Buaya emas Douluo dengan sengaja menyembunyikan informasi yang lebih menakutkan tentang jiwa bela diri Dubai yang terasing, hanya untuk membantu kedua murid tersebut meningkatkan kepercayaan diri mereka. Hai, sebagai seorang guru, saya berharap pengalaman ini dapat membuat Anda lebih dewasa dan stabil, serta lebih optimis menghadapi permainan yang akan datang. Desahan ketiga terdengar, Buaya emas Douluo menggelengkan kepalanya dan pergi. Buaya emas Douluo berusia lebih dari 140 tahun. Dia terobsesi dengan kultivasi sepanjang hidupnya dan tidak memiliki anak. Siemo dan Yi adalah yang tercantik dari semua murid Buaya emas Douluo, dan mereka telah dilatih sebagai ahli warisnya. Yang keluar dari Candi Wuhun bukan hanya generasi muda yang keluar berlatih. Paus Chihiroji juga ada dalam daftar perjalanan. Ekstasi Douluo, aku datang. Kali ini aku akan mengambil sepotong tulang jiwa berharga yang disebut kepala Tianji. Seharusnya bisa ditukar dengan obat terkenal ekstasi Douluo, Feng Feng Gohunsan, dan obat-obatan berkualitas tinggi lainnya. Dubai, anakku sayang, aku telah bekerja keras untukmu. Kilatan melintas di wajah jahat Chihiroji. Ada juga donger, aku menemukan bahwa karena aku menjadi serakah padamu dan gagal, sosok yang kamu idam-idamkan tidak bisa hilang dalam pikiranku. Cemburu pada tubuhmu, kamu adalah simpul hati menjadi seorang guru. Jika aku tidak mendapatkanmu, aku khawatir aku tidak akan bisa mencapai level 96 dalam hidup ini. Dan aku menang aku tidak bisa mencapai level dewa. Chihiroji memikirkan bibi dong, dan wajah jahatnya menjadi panas dan cabul. Basis budidaya ekstasi Douluo yang sebenarnya hanya pada level kontra. Tapi dia membuat obat yang sangat bagus,
bahkan jika seseorang yang telah mencapai gelar Douluo tidak memperhatikan, dia akan terpesona dengan obatnya. Sebelum ekstasi menjadi terkenal, ada banyak orang kuat, bahkan mereka yang bergelar Douluo. Ada banyak gadis muda dan cantik di antara mereka, terutama wanita master jiwa yang tampan. Justru karena narkoba ekstasi Douluo sangat mengerikan, dan rekornya luar biasa. Oleh karena itu, dialah satu-satunya yang memiliki basis budidaya kontra, dan dia diberi nama ekstasi Douluo oleh orang dalam. Setelah menjadi terkenal, ekstasi Douluo takut menjadi sasaran musuh-musuhnya, sehingga ia menjadi sangat rendah hati dan perlahan-lahan menghilang dari dunia para master jiwa. Terlebih lagi, sebagian besar master jiwa yang menderita Mihun Douluo telah dibunuh secara brutal olehnya. Oleh karena itu, sedikit yang diketahui tentang keberadaan Mihun Douluo. Sebagai orang dalam, Paus Kuil Wuhun, Chihiro-ji tentu mengetahui keberadaan ekstasi Douluo. Kali ini, Qian Sunji pergi meminta obat untuk persiapan penyerahan Dubai dan Bibi Dong. Dubai adalah putra suci Istana Wuhun dan Paus Istana Wuhun berikutnya. Kedepannya jika ingin menyingkirkan Dubai tentu tidak bisa menggunakan kekerasan, hanya bisa menggunakan cara. Penyakit Chihiro adalah mempersiapkan diri terlebih dahulu untuk mencegah masalah sebelum terjadi. Dubai, cepatlah tumbuh, dan bantu aku menjatuhkan Clear Sky School dan 2 kerajaan besar untuk Spirit Hallku. Wajah Chihiro-ji muram, sangat menakutkan. Paus Chihiro-ji telah membuat rencana, dan setelah Dubai membantu Istana Wuhun menyatukan daratan, dia akan membuatnya pingsan dengan obat-obatan dan menghapuskannya. Ketika Dubai tumbuh besar di masa depan, jiwa bela diri kembarnya dapat mencapai 18 cincin jiwa dengan batas usia lebih dari 5 tahun, dan bahkan menjadi dewa. Saat itu, akan sulit bagi Dubai untuk mengendalikannya. Chihiro-ji tidak membiarkan orang yang sulit dikendalikan ada, jadi setelah Dubai memanfaatkan sepenuhnya nilainya, dia akan menyingkirkannya. Kekaisaran hanya bisa menjadi milik keluarga Qianku. Memikirkan hal ini, Chihiro-ji mau tidak mau mempercepat langkahnya. Di sisi lain, Dubai dan Bibi Dong bahkan tidak tahu kalau mereka kembali diincar oleh Paus Chihiro-ji. Namun, tidak masalah jika Anda menjadi sasarannya. Di mata Binghuo Liang Yi, ada tanaman bernama Yuxiang Kiluo Immortal Great Immortal Flower, yang merupakan kutukan dari segala racun, dan dalam lingkup keharuman bunganya, dapat menetralkan semua racun. Dan Dubai dan Bibi Dong sedang dalam perjalanan menuju mata es dan api Yin Yang. Pada saat ini, malam sudah mulai gelap, Dubai dan Bibi Dong baru saja selesai menggunakan alat transportasi nomor 11 dan berganti menjadi kereta kuda. Badan kereta dilengkapi dengan alat pemandu jiwa tahan guncangan yang sangat baik. Oleh karena itu, Dubai dan Bibi Dong duduk di gerbong dengan cukup mulus. Namun, suasana di antara mereka berdua kali ini sedikit canggung. Pasalnya, pengantin baru di dalam gerbong itu sangat diam satu sama lain. Bibi Dong adalah keindahan gunung es yang terkenal. Dia terobsesi dengan kultivasi sejak dia masih kecil dan tidak memiliki kesempatan untuk berkomunikasi, jadi dia tidak banyak bicara. Bahkan saat ini, Bibi Dong tidak menyukai Dubai di dalam hatinya, dan bahkan memiliki perasaan yang baik padanya. Tetapi Bibi Dong masih tidak tahu harus berkata apa. Jika Anda tidak tahu harus berkata apa, dengan sendirinya Anda akan berhenti berbicara. Adapun Dubai, karena ini adalah hari keempat pernikahannya dengan Bibi Dong, yang juga merupakan hari keempat perkenalan pertama mereka. Meski keduanya adalah suami istri, bagaimanapun juga Bibi Dong mengatakan itu pernikahan palsu. Saat ini, Dubai tidak tahu apakah harus antusias atau acuh tak acuh. Jika dia antusias, dia khawatir Bibi Dong akan menganggapnya orang aneh, dan dia juga akan terlihat seperti anjing yang menjilati. Oleh karena itu, Dubai memilih untuk bersikap acuh tak acuh. Bagaimanapun, ketidakpedulian sejalan dengan karakter Dubai. Tapi, Dewi tercinta berada tepat di hadapannya, dan jantung kecil Dubai berdebar kencang. Berhubungan dekat dengan Bibi Dong, Dubai merasa tidak nyaman, dia ingin mencari topik, tapi dia tidak tahu harus berkata apa. Oleh karena itu, Dubai hanya bisa mengekspresikan alam semesta kecilnya di dalam hatinya. Oh, apa yang harus saya katakan, Bibi Dong? Menurutmu pergi ke Sunset Forest kali ini akan berjalan baik? Tidak, ini agak kasar. Bibi Dong, aku berhutang padamu untuk membangkitkan semangat bela diriku kali ini. Tidak,
bagaimana jika istri Xiao Dongdong mengira aku terlalu memanjakan diri sendiri? Bibi Dong, apakah kamu lapar? Tidak mungkin. Jika istri Xiao Dongdong memberitahuku bahwa aku tidak lapar, topiknya akan berhenti. Ah, aku sangat menyebalkan, aku tidak tahu harus berkata apa. Istri Xiao Dongdong ada tepat di depanku, tapi aku tidak bisa memeluknya. Saya harus menemukan cara untuk meningkatkan kesukaan istri Xiao Dongdong terhadap saya. Saya akan mengambil inisiatif untuk mendirikan kemah nanti, menangkap kelinci. Yah, lumayan. Ambillah tanggung jawab dan tarik perhatian dan kasih sayang istri Xiao Dongdong untukku. Hati Dubai kusut, dan segala macam pikiran aneh terus muncul di benaknya. Bayangkan saja, saat Anda berduaan dengan Dewi tercinta, setiap perkataan dan tindakan akan menjadi hati-hati. Dubai seperti ini, Dubai tidak tahu bahwa suaranya dapat didengar oleh Bibi Dong, dan dia masih mengeluarkan pikirannya tanpa henti saat ini. Bibi Dong saat ini sangat mengendalikan keinginannya untuk tertawa. Dubai selalu punya ide-ide aneh dan lucu yang membuat Bibi Dong tercengang. Dubai merasa seperti sedang duduk di atas peniti dan jarum, dan Bibi Dong juga merasa tidak nyaman, berusaha menahan ekspresi wajahnya, agar Dubai tidak menyadari keanehannya. Ternyata dunia batin seseorang sangat menarik, dan dunia batin Dubai terlalu menarik, dan semuanya tentang aku. Bibi Dong diam-diam berkata di dalam hatinya hangat. Bergaul dengan Dubai, Bibi Dong menganggapnya sangat menarik, terutama bisa mengetahui beberapa pemikiran Dubai. Melihat wajah Dubai yang datar dan hatinya hancur, Bibi Dong merasa senang dan senang. Sebenarnya Bibi Dong perlahan menerima Dubai, hanya saja Dubai dan Bibi Dong sudah lama tidak saling kenal, ditambah lagi dengan kendala di Spirit Hall. Bibi Dong masih membutuhkan waktu untuk berhubungan dengan Dubai, dan membutuhkan pengalaman tak terlupakan untuk meningkatkan hubungan mereka dan lebih memahami dunia batin satu sama lain. Oleh karena itu, ini juga saatnya Bibi Dong tidak menolak permintaan Dubai untuk pergi ke Sunset Forest bersama. Jika demikian, mantan Bibi Dong pasti akan menolak permintaan tidak masuk akal ini tanpa ragu-ragu. Meski keduanya berpura-pura menikah, itu dia, waktu berlalu. Saat ini, bintang-bintang terang di langit datang dan pergi berkelompok, memamerkan cahaya bintangnya yang menawan tanpa ragu-ragu. Jika Anda memasak dengan bintang, semangkuk Bima Sakti akan membuat Anda kenyang. Tanpa disadari, Dubai dan Bibi Dong sampai di pinggiran Sunset Forest. Hutan matahari terbenam di malam hari gelap, penuh vitalitas di mana-mana, dan ada makhluk jiwa tak dikenal yang bernyanyi di hutan, memberi orang perasaan bahaya dan peluang untuk hidup berdampingan. Bibi Dong, ayo pergi ke hutan dulu, dan cari tempat untuk mendirikan kemah. Dubai melirik Bibi Dongdao yang suci dan cantik di sampingnya. Baiklah, Bibi Dongzhen mengangguk ringan, berbicara selembut mungkin. Tentu saja Dubai sangat gugup sekarang, melihat matahari terbenam di hutan. Seperti melihat bau, dia tidak menyadari sedikit perubahan pada Bibi Dong. Itu dia, Dubai dan Bibi Dong secara resmi memasuki Sunset Forest. Banyak master jiwa, untuk mendapatkan cincin jiwa, bergegas ke hutan matahari terbenam. Langit sudah gelap, ini adalah kejadian biasa. Seperti Dubai dan Bibi Dong, banyak orang yang memasuki hutan matahari terbenam saat bintang terbit ke langit. Ular naga yang tak tertandingi, cucu mereka Meng Yiran dan kelompoknya ada di antara mereka. Wanita ular harum ke langit, dan Raja Naga serta Meng Su tidak sebaik Kaisar Jiwa dan Kontra. Tetapi mereka berdua memiliki keterampilan fusi jiwa bela diri yang sangat kuat. Keterampilan fusi jiwa bela diri ini disebut serangan gabungan ular naga, dan ketika keterampilan jiwa ini digunakan sepenuhnya, ia dapat memiliki kekuatan yang sebanding dengan judul biasa. Kali ini ular naga tak tertandingi membawa Meng Yiran ke hutan matahari terbenam, terutama untuk menemukan cincin jiwa yang cocok untuk cucunya Meng Yiran, seorang master jiwa hebat level. Dapat dikatakan bahwa tujuan ketiganya sama dengan tujuan Dubai. Namun, tujuan Dubai adalah menangkap makhluk jiwa yang berusia di atas 5 tahun, sedangkan tujuan mereka adalah menangkap makhluk jiwa berusia seabad. Kecuali pasangan Longshe dan cucu mereka Meng Yiran. Akademi Changhui juga merupakan salah satu tim besar master jiwa yang memasuki hutan matahari terbenam. Kali ini, Xinian, seorang guru dari Changhui Colege, memimpin tim untuk mencari cincin jiwa yang cocok untuk murid-muridnya. Sekelompok dari mereka ditempatkan di pinggiran Sunset Forest.
Selain mereka, ada banyak master jiwa yang memasuki Sunset Forest pada saat yang bersamaan. Ada yang masuk ke Sunset Forest, dan tentunya ada juga yang keluar dari Sunset Forest. Poison Douluo Dugubo adalah salah satu master jiwa yang meninggalkan Sunset Forest. Dugubo, yang dipenuhi bakteri hijau dan bahkan memiliki rambut hijau, keluar dari hutan matahari terbenam sambil menyenandungkan sebuah lagu kecil. Nyaman sekali, sesekali masuklah ke dalam Ice Fire Koizumi untuk berenang, dan rasakan panas yang ekstrim dan dingin yang ekstrim di samping Anda. Ngomong-ngomong, cium wangi bunga peri dan rerumputan di sebelahmu, dan kamu akan bahagia seperti peri. Ceka, ini benar-benar surga kecilku yang membahagiakan. Poison Douluo Dugubo baru saja keluar dari pemandian di mata Yinyi es dan api, dan dia segar saat ini. Dugubo terkenal karena menggunakan racun, namun ia telah memperoleh racun yang bahkan tidak dapat ia hilangkan. Setiap kali turun hujan di hari mendung, tulang rusuk Dugubo akan mengalami mati rasa dan gatal-gatal yang lama-kelamaan akan semakin parah seiring berjalannya waktu. Namun di tengah malam, kepala dan telapak kaki Dugubo terasa seperti ditusuk jarum, dan seluruh tubuhnya kejang-kejang, nyeri yang luar biasa. Dugubo dikenal sebagai ahli jiwa racun nomor 1 di dunia, dan gelar Douluo bahkan lebih bergelar racun. Dia telah bermain-main dengan narkoba sepanjang hidupnya, tapi dia tidak ada hubungannya dengan racun di tubuhnya. Ini adalah lelucon besar yang dibuat Tuhan terhadap Dugubo. Untungnya, Dugubo menemukan tempat ajaib seperti Binghuo Liangyeyan. Mata Binghuo Liangyi tidak hanya memberi nutrisi pada makanan, tetapi juga memiliki banyak rumput peri yang tumbuh di sekitarnya. Selain itu, mempunyai efek yang sangat khusus pada tubuh manusia. Dengan bantuan mata Yanyi es dan api, Dugubo untuk sementara dapat menekan racun dalam tubuhnya, bahkan membantu budidaya Dugubo. Kemampuan Dugubo untuk bertahan dari serangan kuat racun ular sisik giok, dan bahkan berkultivasi kerana judul Douluo, terkait erat dengan es dan api Yin Yang Ye ini. Sekarang, Dugubo baru saja keluar dari mata Binghuo Liangyi. Setelah mandi, dia menghirup aroma rumput peri dan bunga peri, dan dia sangat bahagia. Sekarang, Dugubo akan bekerja di kota Tiandou untuk mencatat waktu. Sudah lama sejak saya meninggalkan kota Tiandou. Jika saya tidak kembali menemui Kaisar Sueye dan Pangeran Suesing, saya khawatir mereka akan melakukannya, sedang terburu-buru. Dugubo berpikir dalam hati, sebab, Dugubo memiliki identitas sebagai menteri tamu keluarga kerajaan-kerajaan Dou Empire, dan cucunya Lon Yan sedang belajar di Royal Academy. Oleh karena itu, Poison Douluo Dugubo harus muncul dari waktu ke waktu untuk menunjukkan kehadirannya. Melihat ke belakang, dia melihat lagi ke Binghuo Liangyeyan. Dugubo akhirnya pergi dengan enggan. Saya telah menyiapkan formasi racun di sekitar mata es dan api Yanyi, dan saya secara khusus memperkuatnya hari ini. Saat ini, itu telah menjadi area terlarang. Menurutku tidak ada orang yang bisa memasuki sarang lamaku hidup-hidup, mencuri rumput peri dan bungaku. Hahaha. Ketika Dugubo memikirkan formasi racun yang dia buat di sekitar mata Binghuo Liangyi, dia tidak bisa menahan senyum bangga. Poison Douluo Dugubo mengambil racun sebagai gelarnya. Racun adalah bidang terbaiknya, dan juga hal yang paling dia banggakan. Sebelum pergi, Dugubo telah membentuk formasi racun yang mengerikan di sekitar mata Binghuo Liangyi. Susunan racun ini tidak hanya memiliki fungsi memblokir racun, tetapi juga memiliki fungsi tersembunyi tertentu. Dugubo memiliki kepercayaan diri. Tidak ada seorang pun di bawah level jiwa bijak ke-70 yang dapat menembus formasi racun yang dia buat hidup-hidup. Bahkan makhluk jiwa yang budidayanya telah mencapai tingkat 10.000 tahun atau lebih tidak berani melangkah lebih jauh. Bahkan jika kontra atau judul Douluo selamat dari pembentukan racun secara kebetulan, dia mungkin akan menderita kerugian besar. Terlebih lagi, bagaimana bisa ada begitu banyak kontra dan titled Douluo di dunia ini? Berlari ke tengah Sunset Forest dan mencarinya dengan hati-hati. Oleh karena itu, dalam pandangan Dugubo, mata es dan api Yin yang memiliki perlindungan tersendiri dan sangat aman. Tanpa basa-basi lagi, ayo berangkat kerja. Sisi lain, Dubai dan Bibi Dong telah memasuki bagian dalam Sunset Forest. Di area ini, monster jiwa 10 tahun, monster jiwa berusia seabad, dan monster jiwa 1000 tahun sering muncul. Baik Dubai dan Bibi Dong telah mencapai level kontra, menghadapi makhluk jiwa di bawah 10.000 tahun semudah elang mematuk ayam.
Oleh karena itu, Dubai dan Bibi Dong memilih berkemah di kawasan ini karena tidak ada rasa takut. Dari mengumpulkan kayu, dari api unggun hingga tenda, hingga bubuk pengusir hewan dan bubuk pengusir nyamuk, Dubai melakukan semuanya sekaligus. Ini pertama kalinya Dubai mendirikan kemah, mengandalkan ingatan dan kesabarannya, serta bantuan Bibi Dong, kelihatannya cukup baik. Melihat kam sementara, tidak hanya Dubai yang merasa puas, tetapi Bibi Dong di sampingnya juga sangat puas. Bibi Dong, untuk mencegah kecurigaan para tetua dan paus, aku hanya membawa tenda dalam perjalanan ini, sepertinya kita hanya bisa berkumpul bersama di malam hari. Dubai berkata dengan sungguh-sungguh, sebenarnya, dia sudah menghitungnya sendiri. Hahaha, istri Xiao Dongdong, tolong berbagi tempat tidur denganku di malam hari. Di permukaan, Dubai serius. Bibi Dong di samping bisa mendengar suara hati Dubai, jadi dia secara alami mengetahui tujuan sebenarnya Dubai. Setelah memikirkannya, Bibi Dong tidak menolak Dubai. Oke, Bibi Dong memelototi Dubai, dan dengan enggan menyetujuinya. Selama masa akur ini, Bibi Dong merasa Dubai tidak buruk, setidaknya dia cukup tulus pada dirinya sendiri. Meski baru berkumpul selama 4 hari, Bibi Dong lambat laun mulai memahami Dubai melalui suaranya. Mulut orang, apalagi mulut laki-laki, bisa berbohong, tapi hati tidak. Bibi Dong sangat senang dia bisa mendengar suara tulus Dubai, dan mengetahui setiap gerakan dan pikiran Dubai. Selama Dubai memiliki gerakan atau pemikiran memutarbalikkan, Bibi Dong akan menyadarinya terlebih dahulu melalui suaranya. Jika dia sendirian dengan orang asing, Bibi Dong mungkin harus selalu waspada. Bibi Dong mau tidak mau akan membuat alasan, seperti ada yang perlu menjaga kam pada malam hari, dan keduanya akan bergantian istirahat, atau bahkan tidak istirahat. Namun kini, Bibi Dong benar-benar dalam kondisi santai. Waktu yang lama, Dubai dan Bibi Dong memasuki tenda dan mulai beristirahat. Saya sengaja membawa tenda yang lebih kecil ke sini, istri Xiao Dongdong, saya datang. Hati Dubai berdebar kencang. Bibi Dong merasa malu saat mendengar suara hati Dubai, tapi dia tidak menolak. Pertama, Bibi Dong merasa dirinya lebih aman sekarang. Kedua, Bibi Dong ingin mendengar suara Dubai yang berbeda. Saat ini, Dubai dan Bibi Dong sudah berbaring, dengan 2 bantal empuk dan selimut hangat. Hanya saja di tengah-tengah selimut terdapat sekat pakaian dan ditaruh pisau pendek yang tajam. Jika Dubai berani melangkah keluar setengah langkah dari kolam guntur, senjata ketiga dan 2 peluru di tubuh bagian bawahnya mungkin akan hilang. Tidak nyaman, Dubai menelan ludahnya, meskipun dia dipisahkan oleh pedang pendek dan pakaiannya. Namun, Dubai Liao dengan jelas merasakan suhu tubuh yang berasal dari kulit halus dan lekuk tubuh Bibi Dong, dan hidungnya penuh dengan aroma lembut. Bibi Dong sedang bersandar ke samping, bahunya yang harum dan menggiurkan sedikit terbuka, rambut sutra hijaunya menutupi bahunya, dan aromanya meluap. Namun, Dubai juga berbalik ke samping, tapi Dubai menghadap Bibi Dong. Pada saat ini, senjata ketiga di bawah Dubai selain baret dan fire kilin mengarah ke pantat Bibi Dong. Jangan bergerak, kamu sudah menjadi sasaran, angkat tangan, angkat pinggul, dan langsung menyerah. Dubai terasa panas di hatinya, saya sangat ingin memeluk istri Xiao Dongdong dengan kasar. Dubai merasa sangat sedih, berpelukan saja sudah cukup, kita adalah suami dan istri. Dubai memikirkannya, namun segera, Dubai menepis gagasan ini lagi. Tidak, jika saya lewat Dubai melihat ke arah pedang pendek yang tajam dengan cahaya dingin, dan mundur ke dalam hatinya. Menelan, Dubai masih selektif menggerakkan pantatnya ke belakang. Hati Dubai sedang berjuang keras, tapi bisa berhubungan dekat dengan Bibi Dong dan bahkan tidur bersama adalah pengalaman yang luar biasa. Dan wajah cantik Bibi Dong ditutupi dengan 2 baris rona merah. Dubai ini terlalu tidak berprinsip. Ada apa denganku? Sebenarnya aku menyetujui permintaan Dubai yang tidak masuk akal. Bibi Dong memiliki wajah pemalu, jantung kecilnya berdebar kencang. Jika Dubai tiba-tiba mengambil langkah maju, apa yang harus aku lakukan? Haruskah aku menolak? Tapi bagaimana jika aku tidak bergerak secepat dia dan aku dimanfaatkan? Bibi Dong terjerat dalam hatinya, dan emosinya terhadap Dubai sangat rumit. Di seluruh tenda, suhu perlahan memanas, penuh kegelisahan fisik. Tiba-tiba, Bibi Dong memikirkan sesuatu, dan hatinya yang pemalu mulai tenang.
Tidak, sekarang aku baru mengenal Dubai selama 4 hari, jadi kita tidak boleh terlalu dekat. Bagaimana jika Dubai? Dia hanya iseng, dan dia akan sangat gelisah saat bertemu gadis tampan lainnya di masa depan. Apa yang harus aku lakukan? Kepribadian Dubai masih perlu diselidiki, kamu harus tenang sekarang. Perlahan, dua rona merah di wajah Bibi Dong menghilang, digantikan oleh dua sapuan es. Bibi Dong bukanlah tipe orang yang biasa-biasa saja. Alasan mengapa dia perlahan menerima Dubai, dan bahkan menjadi sedikit menyukai Dubai, adalah karena suara tulus Dubai telah menggerakkan hati Bibi Dong. Namun, itu masih terlalu cepat. Bagaimana jika Dubai bertemu gadis lain dan ingin mendapatkan mereka dengan gelisah? Apa yang harus saya lakukan? Memikirkan hal ini, Bibi Dong merasa masih terlalu dini untuk mendefinisikan baik atau buruk Dubai. Jadi mari kita pelajari reaksi Dubai ketika dia bertemu orang yang berbeda, situasi yang berbeda, dan harta yang berbeda. Ini juga merupakan penilaian yang ingin diberikan Bibi Dong kepada Dubai. Jika demikian, penanganan beberapa orang dan hal-hal yang ditemui Dubai di masa depan tidak sesuai dengan apa yang dipikirkan Bibi Dong. Bibi Dong akan menyeret Dubai ke daftar hitam tanpa ragu-ragu. Anda dapat mendengar suara separuh lainnya dan merasakan cinta separuh lainnya pada diri Anda sendiri, yaitu kebahagiaan. Namun pada saat yang sama, hal ini tidak disayangkan. Jika Dubai memiliki pemikiran lain di dalam hatinya dan jatuh cinta dengan wanita lain di masa depan, kemungkinan besar Bibi Dong akan mendeteksinya dan memasukkannya ke dalam daftar hitam. Memikirkan hal ini, embun beku di wajah Bibi Dong kembali. Dia tidak lagi pemalu dan bingung. Namun, keduanya sedang berada di ranjang yang sama saat ini, dan jarak yang dekat membuat mereka sedikit gelisah. Saat ini, Dubai dan Bibi Dong berada dalam dilema. Gemerisik pada saat ini, suara aneh datang dari luar tenda, seolah-olah ada makhluk roh yang mendekat. Ada makhluk jiwa. Bibi Dong membuka bibirnya dengan ringan, mengucapkan 3 kata, dan mulai bangkit. Mata Bibi Dong berbinar-binar, seolah-olah dia sedang mengambil sedotan penyelamat. Dia segera bangkit dan segera meninggalkan tenda yang penuh dengan keinginan manusia yang paling primitif. Di dalam tenda, apalagi tidur, Anda bahkan tidak bisa sekadar memejamkan mata dan berkonsentrasi. Sebelum Dubai bisa melihatnya dengan jelas, seluruh tubuh Bibi Dong telah berubah menjadi bayangan hitam dengan sosok anggun, lincah dan gesit, dan sudah melangkah keluar dari tenda. Bibi Dong keluar dari tenda dan melihat bahwa itu adalah pohon anggur hantu berumur 1000 tahun. Tanaman merambat dari tanaman anggur hantu ini setebal ember, ditutupi duri-duri berisi racun yang mengerikan. Tanaman merambat hantu tebal yang tak terhitung jumlahnya secara bertahap membungkus tenda tempat Dubai dan Bibi Dong berada, mencoba mencekik manusia di dalam tenda. Selain tanaman merambat hantu, ada beberapa pasang mata merah di langit sekitar dan di langit, mengawasi medan perang, mencari peluang untuk menyerang. Pohon anggur hantu berusia 1000 tahun melihat bahwa manusia di dalam tenda telah tertidur, dan tidak ada yang berpatroli dan menjaga di luar, mengira itu adalah penghinaan terhadap makhluk roh. Oleh karena itu, pohon anggur hantu berusia 1000 tahun ini diam-diam ingin memberi pelajaran pada Dubai dan Bibi Dong tentang darah dan air mata. Hasilnya, rencana Millennium Ghost Fiend ditemukan. Hanya seorang wanita, jika pohon anggur hantu 1000 tahun dapat berbicara, ia pasti akan mengucapkan kata-kata yang menghina. Gemerisik tanaman merambat hantu berusia 1000 tahun tidak ragu-ragu lagi, dan mengayunkan tanaman merambat setebal ember dengan duri beracun ke arah Bibi Dong. Saat ini, tanaman merambat sudah cenderung berkumpul. Jika itu adalah master jiwa biasa, mereka tidak akan mati atau cacat karena serangan seperti itu. Namun, pohon anggur hantu berumur 1000 tahun ini tidak beruntung dan memprovokasi keberadaan yang tidak boleh terprovokasi. Ia melihat Bibi Dong, wanita yang dipandang rendah di hadapannya, melepaskan semangatnya dengan tenang. Roh bela diri pertama, Kaisar Laba-Laba Kematian telah dilepaskan. Boom kekuatan jiwa yang melonjak seketika menyapu sekeliling Bibi Dong, memicu gelombang badai. 8 cincin jiwa menakutkan berwarna kuning, ungu, hitam, 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 dan hitam bangkit perlahan. Mereka mengelilingi tubuh Bibi Dong secara teratur. Aura wanita di depannya tiba-tiba menjadi menakutkan, seolah dewa kematian telah turun. Pohon anggur hantu berusia 1000 tahun terkejut,
bahkan kakak laki-laki dari makhluk jiwa yang berumur lebih dari 10.000 tahun hanya bisa membuatkan cincin jiwa untuk wanita di depannya. Saya baru berkultivasi selama 1000 tahun, apakah kamu masih perlu bertarung? Ayo lari. Tidak ada waktu untuk melarikan diri, Bibi Dong telah melepaskan kemampuan jiwanya. Keterampilan jiwa kedua, pelepasan duri laba-laba kematian. Dalam sekejap, duri laba-laba kematian yang tak terhitung jumlahnya membawa duri yang lebih menakutkan dan beracun keluar dari tubuh Bibi Dong. Duri laba-laba kematian ini memiliki daya tembus yang sangat kuat, langsung menembus semua tanaman merambat yang tebal dari tanaman anggur hantu ini. Tanaman merambat yang tak terhitung jumlahnya kehilangan vitalitasnya dan terbanting ke tanah. Beberapa pohon tinggi di sekitar langit terbelah menjadi dua, dan sayangnya banyak makhluk roh yang tamak terluka atau terbunuh. Gemerisik semua tanaman merambat dari pohon anggur hantu berumur 1000 tahun ini patah, hanya menyisakan akarnya, dan mereka melarikan diri pada saat ini. Tentu saja, Bibi Dong tidak akan melepaskannya sesuai keinginannya, jadi dia menghindar dan muncul tepat di atas akar pohon anggur hantu. Dengan hentakan ringan, akar pohon anggur hantu hancur dan cairan beracun berwarna ungu meledak, dan pada saat yang sama, cincin jiwa ungu milenium muncul. Atribut Bibi Dong dari Death Spider Emperor, ditambah dengan atribut yang dibawa oleh cincin roh yang cocok, membuat Bibi Dong kebal terhadap banyak racun. Terutama jenis pohon anggur hantu yang sangat beracun ini, yang baru dibudidayakan selama 1000 tahun, bahkan lebih sulit untuk melukai Bibi Dong sedikit pun. Dan Dubai, saat Bibi Dong menembak, sudah keluar dari tenda. Saat ini, Dubai melepaskan semangat bela diri pertama, AK-47 Fire Kilin, Dubai yang membuka avatar Wuhun, memegang AK-47 Fire Kilin di tangannya, benar dada, ditembak ke langit dan pepohonan di sekitarnya, serta makhluk jiwa yang bersembunyi di semak-semak, dengan penembakan AK-47 Huo Kilin milik Dubai. Lingkungan sekitar tiba-tiba terbakar, makhluk roh yang seharusnya duduk di gunung dan menyaksikan harimau berkelahi, terluka, mati, dan melarikan diri.